Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kurang semangat. Sekali lagi. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oke. Gimana kabarnya anak-anak ibu? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Ada anak-anak ibu yang tidak hadir? Hadir semua? Kita absen dulu lah ya. Oke. Putri hadir? Hadir. Epin hadir? Hadir. Trivia hadir? Lastri hadir? Teresia hadir? Oke, hadir semua ya. Bagus. Oke. Sebelumnya anak-anak ibu sudah tahu kan materi kita hari ini apa? Teks anekdot. Oke. Sebelumnya ibu mau tanya, apa yang anak-anak ibu ketahui tentang teks anekdot? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Cerita singkat. Jangan gitu ya, Pin. Ya, yang Trivia katakan betul. Cerita singkat. Memang singkat, tapi jawaban Trivia kurang tepat. Kurang ada yang ingin mengajukan? Itu dia cerita ya? Iya, cerita. Cerita apa ya, Pin? Ada banyak. Iya, berarti istilah ya? Iya. Oke, ada yang tahu atau ibu tunjuk salah satu? Tunjuk ya. Saudara anak ibu Lastri, boleh? Oke, bagus. Oke. Jadi teks anekdot itu adalah teks anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang mengandung sebuah kritikan atau sindiran. Namun penyampaiannya dengan cara yang menarik atau memiliki kesan lucu. Oke, selanjutnya. Fungsi teks anekdot. Fungsi teks anekdot ada dua. Ada dua. Yang pertama itu fungsi primer atau fungsi utama. Yang kedua ada fungsi sekunder atau fungsi pendukung. Fungsi primer itu adalah fungsi yang sebagai penyampaian sebuah kritikan atau juga sindiran. Fungsi sekundernya atau fungsi pendukungnya yaitu sebagai hiburan. Sebagai hiburan, yang dimana hiburan ini membuat pembaca terhibur. Yang membuat baca terhibur dari cerita yang dibuat oleh penulisnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan teks anekdot. Tujuan teks anekdot itu ada tiga. Apa aja itu? Menyampaikan kritikan secara tidak langsung. Kritikan yang dibuat oleh penulis tersebut, kenapa dibuat secara tidak langsung? Karena agar si yang dikritik ini tidak langsung mendapatkan kritikannya itu. Jadi dia harus berpikir dulu apa sih yang dikatakan oleh si penulis cerita ini. Lalu yang kedua itu apa? Menghibur. Karena dari pengertiannya tadi yaitu teks anekdot ini yaitu fungsinya itu untuk menghibur. Yang ketiga adalah menyampaikan pesan. Bagus. Menyampaikan pesan yang artinya dari kritikan tersebut yang dikritik ini mendapatkan pesan. Apa sih yang dikatakannya? Kritikan apa yang mau disampaikannya melalui cerita tersebut. Oke, selanjutnya ada struktur teks anekdot. Yang pertama, satu, abstrak, yaitu pembuka ceritanya. Seperti yang kita tahu, cerita itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pembukanya. Lalu yang kedua, orientasi atau awal peristiwanya. Peristiwa dari cerita ini pasti ada, awal terjadinya cerita ini bagaimana. Lalu yang ketiga, masalah muncul. Setelah peristiwa itu muncul, masuklah kepada masalah. Dalam sebuah cerita pasti ada masalah. Yang keempat, ada reaksi atau jawaban dan penyelesaiannya. Setelah masalah itu muncul, dapatlah jawaban dan penyelesaian tersebut. Lalu yang terakhir itu koda atau penutup sebuah cerita. Cerita itu tidak akan dibuka kalau tidak ditutup juga. Itu, lalu kita lanjut ke ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama bersifat lucu atau menghibur. Lalu yang kedua mengandung sindiran atau kritikan. Yang ketiga ceritanya singkat dan menarik. Seperti yang anak ibu Putri tadi katakan, teks anekdot itu cerita singkat. Betul, cerita singkat. Karena cerita teks anekdot ini dikatakan dibuat sesingkat mungkin agar kritikannya itu langsung mendapatkan kesan dari cerita tersebut. Lalu yang selanjutnya kaidah kebasahan dari teks anekdot. Yang pertama menggunakan kalimat langsung. Yang kedua menggunakan kata kerja atau verba. Yang ketiga menggunakan kata keterangan waktu atau tempat. Oke, sudah. Ya, kalimat langsung itu Epin seperti Epin misalnya ingin mengikuti orang, pasti kan menggunakan kalimat
menyindir, tetapi ada satu buah kalimat yang ingin dikritik seperti itu. Jadi kita masuk ke dalam contohnya, kita lihat. Contohnya lawakan. Indonesia ini kaya banget, sampai jalanan pun banyak lubangnya. Sayangnya belum masuk daftar wisata dunia. Seperti ini, Indonesia itu kaya banget, itu seperti kalimat langsung. Indonesia kan memang kaya, tetapi jika tidak dijaga, tidak dilestarikan, maka Indonesia itu akan hancur seperti itu. Jadi pesannya dari kritikan ini, kritikan tentang jalan rusak. Jadi untuk apa Indonesia kaya jika jalanannya rusak? Seperti itu kalimat langsung. Oke, ini contoh singkat berupa teks. Ibu akan memberi contoh singkat berupa dialog. Tidak itu, berupa dialog. Coba anak-anak ibu baca dulu. Nah, ibu mau tanya kalimat langsungnya itu di bagian mananya? Iya betul, itu ya. Kalau mau cepat ada pelicinnya. Pelicinnya itu maksudnya yang kita tahu kan licin itu cepat. Ada cara cepatnya, cara jitunya. Jadi cara cepatnya itu kalian bisa lihat bapak itu memegang uang. Nah, artinya pelicinnya itu adalah sebuah uang. Iya betul sekali gitu. Jadi uang itu tersebut yang bisa membuat proses itu lebih cepat. Jadi yang dari dialog yang kita dapat, kita mendapatkan pesan. Jangan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Tuh. Seperti anak ibu kan, misalnya ingin menjadi pejabat atau petinggi negara gitu kan, jangan menggunakan jabatan kita seperti itu. Oh. Selain itu, sepertinya ibu lihat ada lagi kalimat langsungnya. Ada yang bisa menjawabnya? Iya betul. Ada setorannya. Seperti dan kalimat itu, bapak yang berdasi ini seperti iya langsung. Jadi kata setoran itu seperti kalimat langsungnya seperti itu. Iya. Oke. Sampai sini saja materi kita. Ibu ingin mengajukan pertanyaan dari materi kita pada hari ini. Apa yang anak-anak ibu mengerti dari teks anekdot? Ada yang ingin jawabnya? Boleh angkat tangannya. Oke, Epin boleh? Sepertinya Epin ibu lihat seperti ibu bingung gitu. Boleh menjawab tanyaan ibu. Apa itu teks anekdot? Ya. Bagus sekali. Ada lagi? Tidak ada ya? Tidak? Oke. Baik, kita karena anak-anak ibu sepertinya sudah paham dari teks anekdot ini, ibu akan memberi anak-anak ibu sebuah soal. Jadi ibu akan membagi kelompoknya. Kalian yang membagi atau ibu yang membagi? Kalian aja. Oke. Ini untuk kelompok ini. Kalian satu kelompok ya? Iya, kalian berdua satu kelompok dan kalian berdua dan kalian bertiga satu kelompok. Yang ini mencari tandai bagian teks. Saya merupakan contoh teks anekdot. Tapi kan kita tidak malah kritikan ya. Iya, kami tidak menemukan kritikan. Iya, jadi kan kesulitan di mana yang harus kami tandai. Atau mungkin ada kalimat yang harus kita Nah, iya. Kalau dari teks ini ibu kasih clue aja ya. Kritikannya itu ini. Kalau begitu besok jangan hanya bermimpi dalam sekolah, tapi benar-benar datang lebih pagi. Jadi nggak hanya dimimpi aja. jadi sebenarnya sudah terdapat di sini. Iya. Bisa saja penggunaan katanya lebih halus. Kami kesulitan menemukan teks anekdot. Iya. Ini kan kalau begitu besok jangan hanya bermimpi datang sekolah. Sebenarnya ini kan sudah Sehat. kami benar-benar datang lebih pagi. Iya. Kenapa Epin? Kata itu Kenapa nasihat? bukan struktur teks anekdot. Awalnya kan jawab. Gini nak Epin. Ini saya bermimpi sedang pergi ke sekolah. Jadi anak ini memberi alasan kepada gurunya karena dia bermimpi datang ke sekolah padahal dia sedang tidur. Iya. Jadi ibu ini menyindir. Kalau begitu jangan hanya bermimpi tapi betul-betul datang sekolah gitu. Jadi mimpi itu jangan hanya di mimpi saja tapi betul-betul terjadi nyata gitu Epin. Iya. Sebetulnya boleh kamu garasi aja atau kamu buat gitu ya? Ada 5. Teman-teman di sini saya akan memberikan hasil sedikit, tapi dari kelompok ke kelompok riset juga dan juga ibu juga. Nah, dari pertanyaan yang diberikan itu disuruh untuk menandai bagian teks yang merupakan struktur teks anekdot. Sini kami sudah menandai dan tugasnya yaitu kalau begitu besok jangan hanya berpikir datang sekolah, tapi benar-benar datang lebih pagi. Kemudian nomor 2 apa? Coba lihat pada suatu hari sampai ke sekolah itu termasuk ke dalam tidak abstraksi karena itu pembuka ceritanya. Jadi pada suatu hari itu ya. Pada baris yang kedua itu apa? Ketika Pelajaran sudah dimulai. Iya. Dari ketika sampai ke ini apa? Keterlambatannya. Itu termasuk ke dalam orientasi atau awal peristiwa itu terjadi. Lalu yang ketiga, masalahnya muncul. Masalah muncul mulai dari guru berkata, "Mengapa kamu terlambat?" Sampai ke sudah datang. Iya, itu termasuk krisis atau masalah yang muncul. Lalu yang keempat, reaksi atau jawabannya. Iya, trivia betul sekali dari guru sampai ke pagi. Iya. Itu termasuk reaksi atau jawaban dari guru tersebut. Lalu yang terakhir, sejak saat itu sampai ke gurunya. Itu termasuk dalam coda atau penutup cerita.
materi kita pada siang hari ini bisa kita simpulkan. Ada yang ingin menyimpulkannya? Boleh angkat tangannya. Untuk trivia, boleh? Tidak boleh mengatakan tidak boleh. Katakan aja apa yang sudah kamu mengerti. Jadi kesimpulannya kok itu dari kesimpulan dari teks analitik itu adalah untuk kita mengetahui tentang pengertian dan tujuan sama struktur teks. Ya, betul. Ada lagi yang ingin mengatakannya? Tidak ya? Baik. Jadi kesimpulannya itu, teks anekdot itu merupakan sebuah cerita lucu, yang dimana cerita lucu itu dibuat dengan cara mengkritik, agar si pendengar ini bisa mendapatkan pesan dari sebuah kritikan tersebut. Seperti itu ya. Oke. Hari ini sampai di sini saja. Kita lanjut pada pertemuan kita minggu depan. Ibu akan membagikan materi selanjutnya. Tolong anak-anak ibu ulangi tentang teks anekdot ini ya. Dan ibu akan menguji minggu depan seberapa kalian tahu tentang teks anekdot. Oke? Pembelajaran kita sudah selesai. Kita akan menutupnya dengan doa. Ibu akan memberikan trivia untuk memberikan doa, tapi tunggu dulu, kita akan melakukan ice breaking. Jadi anak-anak ibu ikuti ibu ya. Oke? 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Oke, trivia boleh maju ke depan. Sebelum kita memulai doa, kita akan melakukan breaking dulu yang dibawa oleh trivia. Yang Oke, satu ulang ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Amin. Terima kasih untuk trivia. Baiklah, sampai sini saja pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang anak-anak ibu. Oke.